ya bukan cuman ruginya doang yang kerasa, tapi yang kerasa adalah dia jadi nggak punya pegangan. Nggak punya pegangan Bener. ya, jadi berasa kayak terjun bebas gitu, bener ya? Yes, bener banget. Halo Manlifers, balik lagi di podcast Ngobrolin Uang. Market lagi goncang, kita harus takut atau tetap tenang? Coba jujur, siapa yang belakangan ini lagi buka portfolio langsung tutup lagi? Merah, turun, IHSG lagi turun gak enak dilihat, IHSG drop, isu MSCI bikin market makin goyang. Berita makin rame dan satu pertanyaan mulai muncul nih. Aduh, ini wajar atau gue salah jalan? Hari ini kita nggak akan kasih jawaban yang normatif atau banyak basa-basi, kita akan buka-bukaan. Di kondisi kayak gini, kita harus takut, tahan, atau justru ambil langkah. Ganes, yang namanya market itu kan biasa naik turun ya. Pertanyaan aku nih, ini sebenarnya sinyal bahaya atau cuma noise yang lagi datang berbarengan? Saya coba jelasin dulu ya, Mak. Dari awal tahun, kinerja pasar keuangan Indonesia rasanya emang lagi berat banget. Pasar keuangan tuh biasanya bergerak dari dua faktor, dari global dan juga dari domestik atau Indonesia. Dari faktor global, misalnya seperti geopolitik, harga minyak, kebijakan suku bunga. Dari domestik yang saat ini lagi terlihat, itu dunia usaha masih lesu, daya belinya melemah, dan juga suku bunga yang naik. Nah, kondisi ideal sebetulnya yang kita harapkan adalah kedua faktor ini, baik global dan juga domestik, itu berjalan dengan mulus. Kadang salah satu faktor yang melemah ini bisa menyebabkan pelemahan pasar dan tapi masih bisa kita manage. Nah, sayangnya di awal tahun ini dua-duanya tuh kayak lagi janjian untuk masalahnya barengan aja yuk. Bener ya? Gitu. Nah, jadi yang kita terima konsekuensinya adalah pelemahan pasar keuangan yang kita lihat di Indonesia saat ini. Nah, makanya penting banget nih buat investor sebetulnya melihat dulu tujuan investasinya, terus kemudian jangka waktu investasinya, dan yang terakhir adalah toleransi dia terhadap resiko yang dia bisa kelola. Gitu, Mak. Oke, toleransi terhadap yang bisa dikelola. Tapi tuh kayaknya tetap aja banyak risikonya, bener nggak sih? Bener kan? Benar-benar. Jadi kalau kita coba analogikan gonjangan atau dinamika yang saat ini terjadi itu kayak turbulence pada saat kita lagi berangkat ke sebuah tujuan melalui pesawat. Kalau di pesawat kan kita seringkali kan menghadapi turbulence yang ringan sampai yang keberat. Nah, turbulence itu sebetulnya adalah dinamika pasar keuangan yang sebetulnya saat ini sedang terjadi. Tetap sampai tujuan, tapi sekarang bagaimana kita sebagai investor itu bertindak sebagai pilot yang bisa mensiasati kemana harus kita lewat. Dan biasanya ini dilakukan oleh investor dengan rebalancing portfolio atau penyesuaian portfolio investasinya. Oke. Jadi rebalancing portfolio ya. Kita jadi pilot nih. Aku mau nanya sama Michael nih. Boleh. Mike, gini. Kalau kita lihat lebih dalam ya, sebenarnya penurunan market itu naik turun tuh kan wajar ya. Tapi kenapa sih orang-orang tuh sering banget panik gitu, langsung bikin panik? Oke, gini Irma. Jadi yang namanya panik itu ada gitu ya. Tapi yang bikin orang lebih panik itu karena mereka invest nggak punya proteksi. Oke. Jadi fokusnya langsung hajar di investasi aja gitu ya. Iya. Jadi begitu market turun, dia merasa dia sendiri. Investor ini tidak merasa dia punya orang yang bisa diandalkan. Oke. Nah, jadi kalau nggak ada backup, ya bukan cuma ruginya doang yang kerasa. Tapi yang kerasa adalah dia jadi nggak punya pegangan. Nggak punya pegangan Bener. ya. Jadi berasa kayak terjun bebas gitu, bener ya? Yes, bener banget. Jadi kalau misalnya punya proteksi, mindsetnya akan berbeda, Irma. Beda ya? Yes, karena kalau misalnya terjun selama ada payungnya, pada saat market turun, ya ini cuma sementara. Iya, Nanti iya. one day kalau misalnya market rebound, ya everyone happy, gitu kan? happy. Jadi tidak hancur selamanya. Oke. Nah, jadi punya pertanyaan yang sensitif nih buat Ganes nih. Sebenarnya sekarang nih yang porto lagi turun, nah sebaiknya tuh logikanya kita stop dulu atau tahan dulu atau malah terusin aja? Well, yang bisa dilakukan investor di kondisi seperti sekarang sebenarnya adalah melakukan penyesuaian pada portfolio investasinya. Balik lagi nih, Mak. Kalau memang ingin mengurangi dampak fluktuasi dari pasar keuangan, sebagian dana investasinya bisa dialihkan ke instrumen yang pergerakannya
cenderung lebih stabil seperti instrumen pasar uang. Jadi portfolionya itu bisa lebih terjaga di tengah kondisi pasar yang masih cukup bergejolak. Tapi di sisi lain, kalau tujuan investasinya masih jangka panjang, kondisi penurunan seperti sekarang sebetulnya bisa dimanfaatkan nih oleh investor untuk masuk secara berkala. Investor bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik dibandingkan pada saat pasar berada di level yang lebih tinggi. Jadi balik lagi, pilihannya akan sangat bergantung pada tujuan investasi, jangka waktu, dan seberapa nyaman investor menghadapi risiko dalam perjalanan menuju tujuan investasi tersebut. Jadi penting ya Michael, Ganesh untuk tahu benar-benar apakah masih on track dengan tujuannya. Yes, betul. Harus on Oke. track dengan tujuan investasinya. Namun memang tapi pada saat sekarang rasanya monitoring portfolio juga perlu dilakukan secara lebih intensif. Mungkin pada saat-saat seperti sekarang portfolio investasinya bisa dilakukan secara berkala 1 bulan sekali. Jadi kalau memang ada perubahan kondisi yang cukup signifikan, kita punya kesempatan untuk melakukan penyesuaian seperlunya tanpa harus menunggu terlalu lama. Masuk akal sih. Jadi lebih frequent untuk ngecek portonya ya. Benar. Oke. Nah sekarang pertanyaan buat Michael nih, Mike. Di titik ini posisi agent tuh very crucial ya. Betul. Kita let's be real lah ya. Sebenarnya apakah perlu seorang agent tuh ya sedikit-sedikit sugar coating atau bicara apa adanya yang penting jujur gitu? Oke, menarik. Jadi kalau misalnya dari kacamata aku sebenarnya nggak perlu sugar coating sih. Yang perlu itu adalah kasih nasabah ini sense of security. Jadi memang kita setuju bareng ya bahwa investasi itu berguna untuk mengembangkan aset. Tapi kalau misalnya tidak ada proteksi, rasanya kurang lengkap nih. Mike, contoh realnya deh yang biar lengkap itu apa tuh? Oke, mungkin sebagai contoh kalau misalnya nasabah udah penuh nih berinvestasi gitu ya. Dia udah paham, dia berusaha untuk dapat keuntungan dari market, namun tiba-tiba ada kondisi-kondisi resiko yang tidak terduga. Contohnya mungkin kita bicara soal kondisi sakit kritis. Kondisi di mana mereka harus bayar kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya mendadak. Kalau tidak ada proteksi, maka mau nggak mau rugi ataupun untung harus ditarik. Apalagi market seperti ini hari ini. Jadi kalau misalnya ada proteksi, minimal dana yang sudah diinvestasikan, apapun kondisinya, nggak perlu ditarik. Yang ditarik nanti kalau udah untung gitu kan. Benar-benar. Monlifers, dari obrolan ini kita jadi tahu ya. Jadi kalau di kondisi kayak gini yang nggak pasti itu, kita tuh nggak cuma butuh potensi growth, tapi juga rasa aman, benar ya? Betul. Oke, sekarang tuh kita udah punya pendekatan yang bisa dua-duanya. Benar banget. Jadi dengan produk yang tepat, sebenarnya ini menggabungkan antara investasi dan proteksi. Jadi nasabah nggak mesti pilih nih. Ibaratnya dia punya potensi investasi, tapi juga diproteksi dengan tepat. Jadi kalau misalnya market lagi turun, ada pegangannya, Irma. Ganesh setuju juga nih? Setuju dari produk yang sama, dari strategi investasinya ini membantu nasabah untuk tetap mempunyai exposure di pasar keuangan tanpa harus reaktif terhadap sentimen-sentimen atau fluktuasi jangka pendek. Iya. Oke, jadi kalau kita ngomongin invest itu seperti naik kendaraan ya. Seperti kendaraan, return itu adalah tujuannya, gitu ya. Oke, tetapi selalu harus ada proteksi sebagai seat belt. Selalu terpasang walaupun kita nggak tahu kapan butuhnya. Nah, kalau message dari Michael dan juga Ganesh, kalau teman-teman Monlifers lagi lihat portofolio merah, tenang. Jangan panik, tenang dulu. Stay aware, stay informed, dan pastikan kamu tuh punya strategi yang bukan cuma kuat saat naik, tetapi juga tahan di saat turun. Terima kasih Monlifers telah menyaksikan podcast Ngobrolin Uang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.